Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Nur Irwansyah selaku dosen pengampu mata kuliah menyimak. Perkenalkan, saya Nuranisa Febianti dari kelas R1C dengan NPM 202421500112. Saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai nilai-nilai moral dalam lirik lagu Rhoma Irama sebagai cerminan dalam kehidupan sosial. Lagu yang pertama berjudul Uang. Analisis makna lagu Rhoma Irama yang berjudul Uang menyampaikan pesan moral yang sangat kuat terkait kehidupan manusia di dunia modern yang seringkali dikuasai oleh obsesi terhadap uang. Berikut adalah penjabaran makna dari setiap bait secara rinci. Bait pertama. Di dunia sekarang, uang jadi pedoman. Banyak orang berkata uang berkuasa. Mereka berlomba untuk memperolehnya tanpa menghiraukan halal dan haramnya. Begitulah manusia di dunia sekarang. Pada bait pertama, lirik lagu Rhoma Irama ini mengungkapkan sebuah kritik sosial terhadap fenomena materialisme yang melanda masyarakat modern. Dalam liriknya, Rhoma Irama menggambarkan bagaimana uang telah menjadi sebuah tolak ukur utama dalam kehidupan manusia, di mana banyak orang memprioritaskan harta benda di atas nilai-nilai moral dan spiritual. Perlombaan untuk mengumpulkan kekayaan seringkali mengabaikan pertimbangan etis, seperti perbedaan antara yang halal dan haram. Pada fenomena ini mencerminkan sebuah degradasi moral dalam masyarakat yang lebih mengutamakan keuntungan duniawi daripada kebaikan hakiki. Pesan moral pada bait pertama lirik lagu ini yaitu adalah pentingnya menjaga integritas dan nilai-nilai agama serta moral dalam mengejar kesuksesan materi. Rhoma Irama juga mengingatkan pada pendengarnya untuk tidak terjebak dalam godaan materialisme yang dapat merusak hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Lagu ini juga mendorong manusia untuk hidup dengan prinsip yang benar, menghargai keadilan, dan memprioritaskan kebaikan daripada semata-mata mengejar uang. Lalu bait kedua dengan lirik lagu, dari mana uang kau dapatkan dan kemana engkau belanjakan. Bila nyata dari itu kelak ditanyakan Tuhan, bila nyata dari jalan haram, azab yang pedih pasti mengancam. Neraka jahanam itulah tempatnya. Lirik lagu Rhoma Irama pada bait kedua ini menekankan konsep pertanggungjawaban manusia di hadapan Tuhan terkait dengan asal-usul dan penggunaan uang. Rhoma Irama mengingatkan bahwa setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas harta yang mereka peroleh dan belanjakan. Penekanan pada halal dan haram menunjukkan pentingnya integritas dalam mencari rezeki, karena jika harta diperoleh dari cara-cara yang tidak benar, seperti korupsi, penipuan, ataupun eksploitasi, maka akan berujung pada azab yang pedih dan ancaman neraka jahanam. Lirik ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang mengajarkan bahwa harta benda bukan sekadar alat pemenuhan kebutuhan, tetapi juga ujian dalam kehidupan. Pesan moral yang terkandung pada bait kedua ini dalam lirik lagu ini ajakan untuk hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Lagu ini juga mengingatkan bahwa rezeki harus diperoleh dengan cara yang baik dan digunakan untuk kebaikan, bukan untuk tujuan yang melanggar norma agama atau merugikan orang lain. Selain itu, lirik ini juga menjadi peringatan bagi manusia agar tidak terlena oleh godaan materi yang dapat menyesatkan mereka dari jalan kebenaran. Rhoma Irama mengajarkan pentingnya kesadaran spiritual dan moral dalam menghadapi realitas kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Selanjutnya bait ketiga ataupun bait terakhir dengan lirik lagu, dari itu, hai kawan, baik kau pikirkan, agar tiada sesal hari kemudian, janganlah kau lengah hanya karena uang. Pada lirik ini merupakan nasihat tegas dari Rhoma Irama untuk mengingatkan manusia agar tidak terbuai oleh kekayaan materi. Ia mengajak pendengarnya untuk merenungkan konsekuensi dari tindakan mereka, khususnya terkait cara memperoleh dan menggunakan uang. Rhoma Irama menekankan pentingnya berpikir panjang dan bijaksana agar tidak menyesal di kemudian hari. Dalam kehidupan, uang memang memiliki peran signifikan, tetapi mengejar uang dengan mengabaikan nilai-nilai moral, agama, dan tanggung jawab sosial hanya akan membawa kerugian, baik dunia maupun di akhirat. Lirik ini mencerminkan kepedulian terhadap dampak buruk materialisme yang dapat membuat manusia kehilangan arah. Pesan moral pada bait ketiga ini yaitu adalah ajakan untuk tidak lalai terhadap prinsip hidup yang benar demi uang.
Rhoma Irama mengingatkan bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan utama kehidupan. Lagu ini juga mendorong manusia untuk tetap memegang nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam mengajar kesejahteraan, dengan kata lain, Rhoma Irama mengajak keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab spiritual agar hidup menjadi lebih bermakna dan terarah. Kesimpulan dari lagu Rhoma Irama yang berjudul Uang ini yaitu pesan moralnya adalah pentingnya memperhatikan asal-usul dan penggunaan uang dalam kehidupan. Dalam dunia modern, uang dianggap sebagai hal yang berkuasa, sehingga banyak orang berlomba-lomba mendapatkannya tanpa mempedulikan apakah cara yang ditempuh halal atau haram. Lagu ini juga mengingatkan bahwa setiap orang atau manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan mengenai bagaimana mereka memperoleh dan membelanjakan uang. Jika diperoleh dari jalan yang haram, maka ancaman azab dan neraka jahanam akan menjadi konsekuensinya. Oleh karena itu, manusia dihimbau untuk selalu berpikir dengan bijak agar tidak menyesal di kemudian hari. Pesan utama dalam lagu ini yaitu jangan sampai terlena oleh godaan uang hingga melupakan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Selanjutnya lagu yang kedua yaitu Mutiara Hidupku. Analisis makna lagu Mutiara Hidupku karya Rhoma Irama ini menggambarkan cinta yang mendalam, tulus, dan penuh penghargaan terhadap pasangannya. Pada bait pertama, indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya arang tak sehitam rambutmu, engkaulah sayang mutiara hidupku, engkaulah sayang permatanya hatiku, besarnya gunung tak sebesar cintaku padamu. Pada bait pertama lirik lagu ini, Rhoma Irama mengungkapkan perasaan cinta yang mendalam dan penuh penghargaan terhadap seseorang yang istimewa. Dalam liriknya, kecantikan fisik dan keindahan hati seseorang digambarkan dengan metafora yang sangat kuat, seperti keindahan bulan dan hitamnya arang yang menjadi simbol kekaguman dan rasa cinta. Penyanyi menyatakan bahwa orang yang dicintainya adalah mutiara hidup dan permata hati, menunjukkan bahwa kehadiran sosok tersebut sangat berarti dan memberikan makna dalam hidupnya. Lebih jauh lagi, cinta yang digambarkan lebih besar dari sebuah gunung, simbol dari suatu yang kokoh dan abadi. Pesan moral pada bait pertama ini yaitu pentingnya menghargai orang yang kita cintai dengan sepenuh hati. Bukan hanya karena penampilan fisiknya saja, tetapi juga karena nilai-nilai dan peran penting yang mereka miliki dalam hidup kita. Lagu ini juga mengajarkan keindahan dalam mengungkapkan rasa cinta dengan cara yang tulus dan penuh dengan penghormatan. Selanjutnya bait kedua, kau tempat berhibur dalam kesedihan. Kau tempat berteduh dalam keletihan. Kau tempat berhibur dalam kesedihan. Kau tempat berteduh dalam keletihan. Pada bait kedua ini, Rhoma Irama menggambarkan peran penting seseorang yang menjadi sumber kenyamanan dan pelipur lara dalam hidup. Sosok tersebut hadir sebagai tempat untuk menghibur di saat kesedihan melanda dan sebagai tempat berlindung di tengah keletihan hidup. Ini menunjukkan hubungan yang mendalam dan saling mendukung antara dua individu di mana cinta, perhatian menjadi fondasi utama. Lagu ini menekankan betapa pentingnya kehadiran seseorang yang dapat diandalkan dalam suka maupun duka, menjadi tempat bersandar yang memberikan kekuatan saat menghadapi berbagai cobaan. Pesan moral dalam bait kedua ini adalah pentingnya saling memberikan dukungan emosional kepada orang-orang yang kita cintai. Dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, memiliki seseorang yang selalu ada untuk berbagi beban dan memberikan semangat sangatlah berharga. Lagu ini juga mengajarkan nilai kasih sayang dan kepedulian yang tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi orang lain, tetapi juga memperkuat hubungan yang ada. Lalu selanjutnya bait ketiga, begitu berartinya dirimu bagiku, manisnya madu tak semanis senyummu, halusnya sutra tak sehalus kulitmu, engkaulah sayang mutiara hidupku, engkaulah sayang permatanya hatiku, dalam lautan tak sedalam cintaku padamu.
Pada bait ketiga, lirik lagu Roma Irama ini mengungkapkan rasa cinta yang mendalam dan penghargaan tinggi terhadap seseorang yang dicintainya. Dengan berbagai perumpamaan seperti manisnya madu, halusnya sutra, dan kedalaman lautan, lagu ini menggambarkan keindahan fisik dan emosional dari orang yang dikasihi. Sosok tersebut disebut sebagai mutiara hidup dan permata hati yang menunjukkan betapa penting dan berharganya kehadiran orang tersebut dalam kehidupan. Cinta yang digambarkan dalam lagu ini begitu besar, tulus, dan tidak tergantikan, melampaui segala keindahan dan nilai di dunia ini. Pesan moral pada bait ketiga yaitu menghargai dan mengungkapkan rasa cinta dengan tulus kepada orang yang berarti dalam hidup kita. Lagu ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang daya tarik fisik, tetapi juga penghargaan peran seseorang dalam memberikan kebahagiaan, makna, dan kedalaman dalam kehidupan kita. Selain itu, lagu ini mengingatkan akan pentingnya mengungkapkan rasa cinta dengan cara yang indah dan penuh penghormatan agar hubungan yang dijalin dapat menjadi lebih bermakna. Lalu selanjutnya bait keempat. Kau tempat berhibur dalam kesedihan. Kau tempat berteduh dalam keletihan. Kau tempat berhibur dalam kesedihan. Kau tempat berteduh dalam keletihan. Begitu berartinya dirimu bagiku. Lirik lagu Roma Irama pada bait keempat ini menggambarkan peran istimewa seseorang yang menjadi pelipur lara dan berlindung dalam kehidupan. Sosok yang dicintai ini adalah tempat untuk berbagi kesedihan dan menemukan hiburan. Di saat duka, serta menjadi tempat berlindung dan kelelahan fisik maupun emosional, lagu ini menekankan pentingnya kehadiran seseorang yang mampu memberikan rasa nyaman, ketenangan, dan dukungan dalam berbagai situasi sulit. Kalimat terakhir, begitu berartinya dirimu bagiku, mempertegas betapa besar penghargaan dan rasa syukur terhadap orang tersebut yang keberadaannya memberikan makna dalam hidup ini. Pesan moral pada bait keempat ini yaitu pentingnya saling mendukung dan menjadi sandaran bagi orang-orang yang kita cintai. Lagu ini mengajarkan bahwa cinta sejati bukan hanyalah tentang kebahagiaan di saat senang, tapi juga tentang kemampuan untuk tetap ada di saat duka dan lelah. Selain itu, lagu ini mengingatkan kita untuk menghargai orang-orang yang selalu ada dalam hidup kita, karena keberadaan mereka memberikan kekuatan makna yang mendalam dalam perjalanan hidup ini. Selanjutnya bait kelima dengan lirik lagu manisnya madu tak semanis senyummu, sehalusnya sutra tak sehalus kulitmu, engkaulah sayang mutiara hidupku, engkaulah sayang permatanya hatiku. Dalam lautan tak sedalam cintaku padamu. Pada bait kelima ini menggambarkan perasaan cinta yang mendalam, tulus, dan penuh kekaguman terhadap seseorang yang sangat berarti dalam hidup. Melalui perbandingan metaforis seperti manisnya madu, halusnya sutra, dan kedalaman lautan, lagu ini menegaskan keindahan, kelembutan, dan nilai tak ternilai dari orang yang dicintainya. Sebutan seperti mutiara hidup dan permata hati menekankan bahwa sosok tersebut bukan hanya sekedar kekasih, tetapi juga bagian terpenting yang memberikan kebahagiaan dan makna dalam kehidupan. Kedalaman cinta yang digambarkan melampaui hal-hal duniawi, menunjukkan betapa ikatan emosional ini sangat kuat dan tidak tergantikan. Pesan moral pada bait kelima ini yaitu pentingnya menghargai dan memuliakan orang yang kita cintai dengan sepenuh hati. Lagu ini pun mengajarkan bahwa cinta sejati melibatkan rasa kagum, penghormatan, dan kesedihan untuk mengungkapkan perasaan secara tulus. Selain itu, lagu ini juga mengingatkan kita untuk merayakan hubungan dengan cara yang indah dan menghargai keberadaan orang yang menjadi mutiara dalam hidup kita. Ini adalah pelajaran tentang betapa pentingnya menunjukkan rasa syukur atas cinta yang kita miliki. Kesimpulan dari lagu Mutiara Hidupku ini yaitu menggambarkan rasa cinta yang mendalam, tulus, dan penuh penghargaan terhadap seseorang yang sangat berarti dalam hidup. Melalui berbagai perumpamaan yang indah seperti keindahan bulan, manisnya madu, halusnya sutra, dan kedalaman lautan, lagu ini menunjukkan betapa istimewanya orang tersebut dalam pandangan sang pecinta. Orang yang dicintai digambarkan sebagai mutiara hidup dan permata hati.
simbol keindahan dan nilai yang tak ternilai harganya. Selain menjadi sumber kebahagiaan, sosok ini juga menjadi tempat berlindung dan berlipur lara di saat kesedihan dan keletihan. Cinta yang diungkapkan begitu besar, kokoh, dan mendalam melampaui batasan fisik duniawi. Kesimpulannya, lagu ini mengajarkan nilai cinta sejati yang penuh dengan ketulusan, penghargaan, dan kesediaan untuk selalu ada bagi orang yang dicintai, sekaligus mengingatkan pentingnya menghargai kehadiran mereka di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, lagu yang ketiga berjudul Ingkar. Analisis makna lagu pada bait pertama yaitu, capailah olehmu kejayaan dunia, tuntutlah olehmu akan ilmu dunia, tetapi satu hal janganlah kau lupa, tuntutlah olehmu akan ilmu agama. Lirik pada bait pertama ini menyampaikan pesan mendalam tentang pentingnya keseimbangan dalam hidup antara pencapaian duniawi dan pemenuhan spiritual. Lagu ini juga mendorong setiap individu untuk mengejar kesuksesan di dunia, baik melalui pendidikan maupun usaha, sebagai bentuk pengabdian dan kontribusi dalam kehidupan. Namun, di sisi lain, lirik ini juga mengingatkan bahwa ilmu agama adalah hal yang tidak boleh diabaikan karena memberikan panduan moral dan nilai-nilai yang memberikan kepribadian serta arah hidup seseorang. Ilmu agama dianggap sebagai landasan yang melengkapi ilmu duniawi, sehingga pencapaian yang diraih tidak hanya bermakna secara materi, tetapi juga bermanfaat secara spiritual dan etis. Pesan moral dari lagu ini adalah pentingnya menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Lagu ini juga mengajarkan bahwa keberhasilan sejati bukan hanya diukur dari pencapaian materi, tetapi juga dari kualitas keimanan dan ketakwaan seseorang. Dengan ilmu agama, seseorang dapat menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab, kebijaksanaan, dan kesadaran akan tujuan hidup yang lebih besar. Lalu selanjutnya bait kedua, supaya dirimu jadi bahagia di alam dunia dan di alam baka. Lirik ini menyampaikan pesan tentang tujuan hidup yang seimbang antara kebahagiaan di dunia dan keseimbangan di akhirat. Kebahagiaan sejati tidak hanya diukur dari kesenangan duniawi, tetapi juga dari persiapan spiritual untuk kehidupan setelah kematian. Lirik ini mengajak pendengar untuk menjalani hidup dengan bijaksana, memadukan usaha duniawi dengan keimanan dan amal soleh, agar kebahagiaan yang diraih tidak bersifat sementara tetapi berlanjut hingga kehidupan di alam baka. Pesan moral yang dapat diambil yaitu memandang hidup sebagai perjalanan yang memerlukan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Lagu ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tercapai ketika seseorang tidak hanya mengejar kesenangan duniawi, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan Tuhan melalui amal kebaikan dan kepatuhan terhadap ajaran agama. Dengan begitu, hidup yang dijalani akan lebih bermakna dan memberikan kebahagiaan abadi. Selanjutnya bait ketiga, biasa manusia mudah menjadi ingkar. Apabila dirinya sudah merasa pintar, katanya agama itu dongeng belaka. Kepada Tuhannya, dia tidak percaya. Lagu ini menggambarkan fenomena di mana manusia cenderung menjadi sombong dan lupa diri ketika merasa telah mencapai kepintaran atau pengetahuan yang tinggi. Dalam keadaan seperti itu, sebagian orang mulai mengabaikan nilai-nilai agama dan menganggapnya sebagai nilai yang tidak relevan atau sekedar dongeng belaka. Bahkan, ada yang sampai tidak percaya kepada Tuhan, mengandalkan akal dan logika semata tanpa menyadari keterbatasan manusia sebagai makhluk ciptaan. Lagu ini mengingatkan bahwa angkuhan intelektual dapat membawa seseorang jauh dari nilai-nilai spiritual dan kebijaksanaan sejati. Pesan moral dari lirik ini adalah pentingnya menjaga kerendahan hati meskipun telah mencapai pengetahuan atau kesuksesan duniawi. Lagu ini juga mengajarkan bahwa ilmu, pengetahuan dan keimanan bukanlah hal yang bertentangan, tetapi seharusnya saling melengkapi. Selain itu, lirik ini juga mengingatkan bahwa percaya kepada Tuhan adalah fondasi moral dan spiritual yang memberikan arah hidup, sehingga manusia tidak tersesat oleh kesombongan dan keingkaran. Lalu bait keempat, tunggu saja nanti apabila kau mati, sungguh azab Tuhan sangat menggilakan. Hahaha. Lirik ini memberikan peringatan tegas kepada mereka yang sombong, ingkar, dan tidak percaya kepada Tuhan. Pesan dalam lirik ini menekankan bahwa setiap perbuatan manusia di dunia memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Orang yang mengabaikan ajaran agama, tidak percaya kepada Tuhan, dan hidup dalam kesombongan akan menghadapi azab Tuhan yang digambarkan sebagai sesuatu yang sangat dahsyat dan mengerikan. Kalimat tunggu saja nanti apabila kau mati menggarisbawahi kepastian datangnya kematian dan pengadilan di akhirat yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Pesan moral yang dapat diambil yaitu agar manusia tidak terjebak dalam kesombongan, keingkaran, atau kehidupan tanpa moral dan spiritual. Lagu ini mengajarkan pentingnya menjalani hidup dengan keimanan dan kepatuhan kepada Tuhan, karena kehidupan dunia hanyalah sementara kehidupan setelah mati adalah kekal. Lalu bait kelima, ilmumu bagai setetes air di lautan, kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Coba kau buka lebar-lebar matamu dan lihatlah betapa kebesaran Tuhanmu. Lagu ini mengajak manusia untuk membuka mata hati dan pikirannya, merenungkan keajaiban alam semesta dan segala ciptaan sebagai bukti nyata dan dari kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Dengan merenungkan hal ini, manusia diingatkan untuk tidak sombong atas ilmu yang dimilikinya, tetapi justru bersyukur dan menyadari posisi mereka
sebagai makhluk ciptaan. Pesan moral dari lirik ini adalah pentingnya bersikap rendah hati dan tidak merasa superior atas ilmu atau pengetahuan yang dimiliki. Lagu ini mengajarkan bahwa segala ilmu yang dimiliki manusia adalah anugerah dari Tuhan. Dan tugas manusia adalah menggunakan ilmu tersebut dengan bijak untuk kemaslahatan. Bait ke-6, tidaklah kau lihat bagaimana langit ditinggikan, gunung ditegakkan, dan bumi dihamparkan. Lirik ini mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Tuhan yang terlihat jelas dalam ciptaannya, seperti langit yang ditinggikan, gunung yang kokoh, dan bumi yang dihamparkan. Semua ini adalah bukti kekuasaan dan kebijaksanaan Tuhan yang tak tertandingi. Lagu ini mengingatkan manusia untuk tidak mengabaikan keajaiban alam semesta yang menjadi bukti nyata keberadaan dan kebesarannya. Pesan moralnya adalah pentingnya bersyukur dan menyadari posisi manusia sebagai makhluk kecil di tengah kebesaran ciptaan Tuhan. Lagu ini juga mengajarkan agar manusia tidak sombong dan senantiasa mengagumi serta menjaga ciptaan Tuhan sebagai amanah yang harus dihormati. Selanjutnya bait ke-7, tidakkah kau lihat bagaimana air diturunkan, pohon ditumbuhkan, dan alam ditundukkan. Lirik ini mengajak manusia untuk menyadari kebesaran Tuhan melalui proses-proses alam yang tampak sederhana namun luar biasa, seperti turunnya air hujan, tumbuhnya pohon, dan harmoninya alam semesta yang tunduk pada ketentuan Tuhan. Semua ini adalah bukti kasih sayang dan kekuasaannya dalam menyediakan kebutuhan hidup manusia serta mengatur alam dengan sempurna. Pesan moralnya yaitu bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan melalui alam. Lagu ini mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan alam sebagai bentuk penghormatan terhadap anugerah Tuhan, dan mengingatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini berjalan atas kehendaknya, sehingga manusia harus senantiasa rendah hati dan bertanggung jawab. Kesimpulan keseluruhan dari lagu Ingkar ini yaitu tentang pentingnya keseimbangan antara ilmu duniawi dan ilmu agama. Meskipun mengejar kesuksesan dan pengetahuan di dunia itu sangat penting, lagu ini juga mengingatkan agar tidak melupakan agama sebagai landasan hidup. Keangkuhan dan ketidakpercayaan terhadap Tuhan dapat berujung pada azabnya yang mengerikan. Lagu ini juga menekankan bahwa kebesaran Tuhan jauh melampaui pengetahuan manusia, dengan mengajak kita untuk merenungkan ciptaannya sebagai bukti kekuasaannya. Pesan moralnya itu pentingnya rendah hati, bersyukur nikmat, dan menjaga hubungan dengan Tuhan agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, lagu yang keempat berjudul Bersatulah. Analisis makna lagu pada bait pertama dengan lirik, wahai ketahuilah sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Lagu Bersatulah karya Rhoma Irama mengandung pesan yang mendalam tentang persaudaraan sesama umat muslim dan pentingnya berpegang pada ajaran agama. Dalam lirik pertama, sesungguhnya muslim bersaudara, Rhoma Irama mengingatkan bahwa sesama muslim adalah saudara yang seharusnya saling mendukung dan menjaga persatuan. Lirik kedua, berpeganglah pada tali Allah Ta'ala, menyiratkan pentingnya tetap teguh pada ajaran agama Islam, yaitu dengan berpegang pada kitab Allah atau Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup. Pesan moral yang terkandung dalam lagu ini adalah pentingnya persatuan umat Islam yang harus saling menghormati dan membantu satu sama lain, serta menjauhi perpecahan. Lalu bait kedua, hayo hayo bersatu padu, hayo hayo dan seirama, hayo hayo seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Lirik pada bait ini menyampaikan seruan untuk bersatu dan bekerja sama dalam semangat persaudaraan umat Islam. Kalimat hayo hayo bersatu padu dan hayo hayo dan seirama mengajak umat Islam untuk bersatu, mengesampingkan perbedaan dan bergerak bersama dengan tujuan yang sama. Lirik hayo hayo seiman sejalan menegaskan pentingnya kesatuan dalam iman dan tujuan yang selaras. Adapun berpedoman pada Quran mengingatkan bahwa Al-Quran adalah sumber petunjuk utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang penuh kedamaian dan kebersamaan. Pesan moral yang dapat diambil adalah pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam dalam segala aspek kehidupan dengan landasan ajaran agama Islam sebagai pedoman. Lagu ini mengajak kita untuk menjaga keharmonisasian dan saling mendukung demi tercapai tujuan bersama, yaitu hidup yang lebih baik sesuai dengan ajaran Al-Quran. Lalu bait ketiga, hayo hayo bersatu padu, hayo hayo dan seirama, hayo hayo rapatkan barisan agar semua musuh Islam takkan punya kesempatan, Lirik lagu Hayo karya Rhoma Irama mengandung ajakan kuat untuk umat Islam bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Ungkapan hayo hayo bersatu padu dan hayo hayo dan seirama menegaskan pentingnya persatuan dan kebersamaan umat Islam untuk mencapai tujuan yang mulia. Lirik hayo hayo rapatkan barisan mengajak agar umat Islam mempererat hubungan satu sama lain dan satu barisan agar lebih kokoh dan solid. Sementara itu, agar semua musuh Islam tak akan punya kesempatan, menunjukkan bahwa persatuan yang kuat akan mencegah adanya celah bagi musuh Islam untuk merusak keharmonisasian dan merongrong kekuatan Islam. Pesan moralnya yaitu menjaga persatuan dan kesolidan antar umat Islam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun luar.
Prinsip-prinsip agama menjaga keharmonisasian dan kedamaian dalam kehidupan bersama. Lalu bait keempat, janganlah kalian suka berpecah belah, laksana buih di atas lautan selalu diombang-ambingkan. Lirik lagu ini jangan suka berpecah-pecah mengandung peringatan agar umat Islam tidak mudah terpecah belah seperti buih di atas lautan yang selalu terombang-ambing oleh gelombang. Ungkapan laksana buih di atas lautan itu menggambarkan betapa rapuh dan tidak stabil keadaan yang terpecah belah. Oleh karena itu, lirik ini mengajak umat Islam untuk menjaga kesatuan dan tidak mudah terpecah agar tidak jadi lemah dan mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang merugikan. Pesan moralnya itu persatuan dalam kehidupan umat Islam. Ketika umat Islam terpecah, mereka menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh masalah dan konflik. Sebaliknya, dengan bersatu, umat Islam akan menjadi lebih kuat dan mampu menghadapi segala tantangan hidup, serta menjaga stabilitas dan keharmonisasian dalam masyarakat. Bait kelima, jiwa dan raga juga harta. Jiwa dan raga juga harta kita relakan demi agama dan demi tegaknya kebenaran. Lirik ini dalam lagu Roma Irama ini menyampaikan tentang pengorbanan yang tinggi demi perjuangan agama dan kebenaran. Kalimat ini juga menggambarkan kesediaan untuk menyerahkan segala hal yang berharga termasuk jiwa, tubuh, dan harta demi membela nilai-nilai agama yang benar. Ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi perjuangan atau tantangan besar, umat Islam diajak untuk mengutamakan kepentingan agama dan kebenaran di atas kepentingan pribadi. Pesan moralnya yaitu pengorbanan demi prinsip yang benar, terutama dalam membela agama dan keadilan. Lagu ini mengingatkan bahwa kadang-kadang perjuangan untuk kebenaran memerlukan pengorbanan besar, baik itu berupa tenaga, waktu, atau harta benda. Namun dengan ketulusan dan keikhlasan, pengorbanan tersebut akan mendatangkan keberkahan dan kebaikan bagi umat Islam dan masyarakat luas. Lalu bait ke-6, kita semua takkan rela apabila ada yang coba-coba mengganggu dan merusak akidah. Lirik ini menyampaikan ketegasan dan semangat untuk melindungi akidah atau keyakinan agama dari segala bentuk ancaman atau gangguan. Ungkapan kita semua takkan rela menegaskan komitmen umat Islam untuk tidak membiarkan siapapun merusak atau menggoyahkan akidah mereka. Lirik ini juga mencerminkan kewaspadaan terhadap berbagai upaya yang dapat merusak keimanan, baik secara langsung maupun melalui pemikiran yang menyesatkan. Pesan moralnya yaitu pentingnya menjaga dan mempertahankan akidah Islam dengan tegas. Umat Islam diajak untuk selalu waspada terhadap segala ancaman yang dapat merusak keyakinan dan untuk bersatu dalam menjaga kemurnian ajaran agama. Lagu ini mengingatkan bahwa pertahanan terhadap akidah adalah hal yang tak bisa ditawar dan dibutuhkan kesadaran kolektif untuk melindungi demi kebaikan bersama. Lalu bait ke-7, Allah Allah, hanya kepadanya Allah Allah hanya kita menyembah, Allah Allah tunduk dan bertakwa. Bila datang kebenaran pasti hancur kebatilan. Bila datang kebenaran pasti hancur kebatilan. Pada lirik ini menekankan pentingnya keimanan dan penghambaan kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Hanya padanya kita menyembah, menggambarkan ketundukan total kepada Allah. Sementara bila datang kebenaran pasti hancur kebatilan, menunjuk keyakinan bahwa kebenaran yang datang dari Allah akan selalu mengalahkan kebatilan. Pesan moralnya yaitu teguh pada Allah dan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kebatilan meskipun ada tantangan. Ini mengajarkan bahwa umat Islam untuk terus berpegang pada kebenaran dan selalu mengutamakan ketakwaan kepada Allah. Lalu bait terakhir ke-8, hayo hayo bersatu padu, hayo hayo dan seirama, hayo hayo seiman sejalan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan, berpedoman pada Quran, mari galang persatuan. Lalu pada lirik ini terakhir mengajak umat Islam untuk bersatu dan berkolaborasi dengan tujuan yang sama, bersatu padu dan seirama, menunjukkan pentingnya keharmonisasian dan keselarasan di antara sesama muslim. Berpedoman pada Quran mengingatkan agar setiap langkah dan tindakan selalu berlandaskan pada ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Pesan moralnya itu pentingnya persatuan dan kesatuan umat Islam dalam menjalankan hidup dengan selalu merujuk pada petunjuk Al-Quran. Kesimpulannya yaitu seruan kuat untuk umat Islam agar selalu bersatu, saling mendukung, dan berpegang teguh pada ajaran Al-Quran sebagai pedoman hidup. Lagu ini mengingatkan pentingnya persatuan dalam menjaga kekuatan dan keharmonisasian serta melawan segala bentuk perpecahan yang dapat melemahkan umat, dengan menegaskan bahwa perjuangan agama dan membela terhadap akidah ada hal yang utama. Selanjutnya, lagu yang terakhir atau yang kelima berjudul Nostalgia. Analisis makna lagu pada bait pertama dengan lirik cerita lama tentang asmara, dua manusia menjalin cinta, awal bahagia berujung duka, terhempas terdampar bahterannya, hancurlah sirnala cita-cita. Bait pertama pada lagu Nostalgia karya Roma Irama menggambarkan kisah cinta yang awalnya penuh kebahagiaan namun berakhir dengan kesedihan dan kehancuran. Awal bahagia berujung duka menggambarkan perubahan perasaan dari kebahagiaan menjadi penderitaan, sementara
hampa, terdampar baterainya melambangkan kegagalan hubungan yang menyakitkan. Hancurlah sirna cita-cita, menunjukkan hilangnya harapan dan impian yang dulu dibangun bersama. Pesan moralnya yaitu bahwa hubungan asmara meskipun dimulai dengan kebahagiaan bisa berakhir dengan kecewaan jika tidak dijaga dengan baik. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga komunikasi, saling perhatian, dan kesetiaan dalam setiap hubungan agar tidak berakhir dengan penyesalan. Lalu bait kedua, setelah lama masa berpisah, tiada terduga kini berjumpa, bertemu muka, bertatap mata, bergetar, berdebar tali jiwa, terkenang, terbayang nostalgia. Bait kedua ini menggambarkan pertemuan tak terduga antara dua orang yang pernah memiliki hubungan di masa lalu, bertemu muka, bertatap mata, dan bergetar berdebar tali jiwa, menunjukkan adanya emosi mendalam yang kembali muncul, sementara terkenang terbayang nostalgia menandakan kenangan indah yang masih melekat di hati. Pesan moralnya itu kenangan masa lalu dapat meninggalkan jejak yang kuat dalam hati, dan pertemuan kembali bisa menjadi momen refleksi tentang hubungan dan perasaan yang pernah ada. Hal ini mengajarkan pentingnya menghargai kenangan, baik yang manis maupun pahit, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Bait ketiga, sejuta rasa merasuk jiwa, berkecamuk dalam dada, keluh dan kaku serasa lidah, tak mampu untuk berkata, namun sinar mata tiada mungkin berdusta, seakan-akan membuka semua rahasia. Bait ketiga ini menggambarkan pergolakan emosi yang mendalam saat dua insan bertemu kembali setelah lama berpisah. Sejuta rasa merasuk jiwa mencerminkan campuran perasaan rindu, haru, dan canggung yang mengguncang di hati. Keluh dan kaku serasa lidah menunjukkan kesulitan mengungkapkan perasaan melalui kata-kata, tetapi sinar mata menandakan bahwa mata menjadi cerminan jujur dari emosi dan terpendam, seolah membuka kembali kenangan dan rahasia hati. Pesan moralnya yaitu perasaan terdalam seorang akan selalu terlihat dari sikap atau sorot mata. Kejujuran hati adalah kekuatan yang tak dapat disembunyikan. Bait keempat, bergetar berdebar tali jiwa, terkenang terbayang nostalgia, bergetar berdebar tali jiwa, terkenang terbayang nostalgia. Bait terakhir lagu nostalgia menekankan intensitas emosi yang muncul saat kenangan masa lalu kembali hadir, menggambarkan perasaan yang mendalam dan tak tertahan, sementara terkenang terbayang nostalgia menunjukkan betapa kuatnya memori yang pernah menghubungkan dua hati manusia lalu. Mengulangan lirik memperkuat suasana emosional penuh rindu dan refleksi. Pesan moralnya yaitu hal ini mengajarkan pentingnya menghargai setiap momen dalam hidup, karena kenangan yang indah akan menjadi harta tak ternilai di kemudian hari. Kesimpulannya yaitu menggambarkan cita-cita di masa lalu yang berakhir dengan kesedihan, namun kenangannya tetap hidup dan membekas di hati. Meskipun menyakitkan, memiliki kekuatan untuk menyentuh jiwa dan membawa kembali rasa yang pernah dirasakan. Pesan utamanya itu bahwa cinta memiliki tempat istimewa dalam hidup meskipun waktu telah berlalu. Selanjutnya saya akan menyanyikan lagu Rhoma Irama yang berjudul Uang. Dunia sekarang uang jadi pedoman, banyak orang berkata uang berkuasa, mereka berlomba untuk memperolehnya tanpa menghiraukan halal dan haramnya. Begitulah manusia di dunia sekarang. Dari mana uang kau dapatkan, dan kemana engkau belanjakan, itu kelak ditanyakan Tuhan. Bila nyata dari jalan haram, hasrat yang pedih pasti mengancam neraka jahanam, itulah tempatnya. Dari itu hai kawan, baik kau pikirkan agar tiada sesal hari kemudian. Janganlah kau lengah hanya karena uang.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.